Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Guru dah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan Ada kuliah. wabarakatuh. ada Kak Silakan. Onde Onde. Ada. Si Amin, si Amin, si Amin. Amin. Hmm. Amin. Amin. Siap, boleh lanjut dulu Iya, dah. ini bahasa apa ini kok? Iya. Kayak seru kali lah bahasannya. Paulus itu kan Tahu. diberikan utusan iblis supaya jangan sombong, dia diberikan utusan iblis. Betul ini, Bang Zuma. Oh, ya memang siapa iblis mengaku Yesus Kristus kepada dia kan? Ya kan ya? Nah, sekarang kalau kita ingin mencari data ini, kemana kita harus pergi? Di dalam Matius 12, di situ Yesus menuju. Nah, sekarang ketika kemudian Yesus menerangkan adanya orang yang bertobat, di mana orang itu adalah seangkatan dengan Yesus. Nah, saudara Kristen kita ini harus menjelaskan masuk ke dalam tubuh orang yang sudah bertobat dan itu berlaku bagi angkatan jahat. Nah, itu kira-kira siapa angkatan jahat yang mengaku bertobat pada masa Yesus, tapi sebenarnya dia adalah penyesat yang sangat luar biasa. Itu siapa itu yang menggenapi itu? Gua bukan gak mau tanggapin, cuma tapi yang ini belum kelar sama Dato yang tentang utusan iblis ini, duri Lanjut sama Guru Zuma. Ya, itu ada kaitannya. Itu ada kaitannya. Sekarang saudara jelaskan aja. Siapa angkat yang pernah ngaku bertobat, tapi ternyata setelah dia bertobat, dia kemasukan 8 iblis di dalam tubuhnya. Demikian juga akan berlaku, akan terjadi atas angkatan yang jahat ini. Artinya, ada yang bertobat pada masa Yesus, seangkatan dengan Yesus, sesama dengan Yesus, tapi kemudian setelah dia bertobat, dia kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, dan dia lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu siapa? Coba Anda baca di dalam Matius 12:43 sampai 45. Dan ini terkait di mana tanda Yunus menceritakan adanya kebangkitan pada hari ketiga, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu siapa itu? saya belum tahu betul konteksnya, cuma ini lagi ngambil Alkitab nih. Bentar dulu. Ya, silakan. Bentar cuma. Silakan. Kamu bentar, ini kamu ngomong zaman apa? Bentar Amin. Paulus aja itu berbedanya 15 tahun dengan Yesus. Iya. Gak ada Paulus di sini. Lalu siapa belum- orang bentar, Farisi? Siapa orang Farisi yang Iya. pernah bertobat? Lalu kemudian setelah dia bertobat, justru Di sini Paulus belum kenal Yesus. Ini iya, itu kan nubuat. Itu kan nubuat. Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Kalau menyebut Farisi dan ahli Taurat ini kemudian berkata kepadaku, angkatan jahat ini, kata Yesus, minta satu tanda. Tidak diberikan tanda, kecuali bangkit dari hari ketiga. Siapa yang menggaungkan sampai hari ini dan dia orang Farisi tentang bangkit hari ketiga? Itu siapa? Gaungkan kebangkitan pada hari ketiga. Dan pengikutnya jauh lebih Kok nggak nyambung ya, cuma ya. Kok tidak nyambung pula? Enggak, Simbol kamu yang rancu narasinya. Kutanya dulu. Kutanya dulu, saudara. Simbol untuk angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Betul atau betul? Coba kau jujur dulu. Betul kan? Betul kan? Ya, terus Nah, sekarang agama adalah simbol keselamatan mereka. Agama mana? Kristen. Agama Kristen kan? Nah, sekarang
Angkatan Maksudnya jahat enggak. ini, Maksudnya enggak. Yang menerima kebangkitan itu kebangkitan siapa lagi? Kristus Yesus yang datang kepada Paulus, terus yang datang kenapa? kemudian yang datang oleh penulis Matius, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Itu adalah simbol untuk Itu angkatan darat. peristiwa ketika Yesus sebelum naik ke surga ya. Jadi dia berkata kepada bukan para murid, para rasul. Bukan masalah naik ke surga. Angkatan jahat diberikan tanda, bro. Dan angkatan jahat itu diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Dengan kata lain, yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan Aku jahat. nggak Termasuk ngerti seriusan. Anda. Nggak ada di narasi di luar narasi Alkitab itu, nggak ngerti aku. Silakan amin. Aku nggak ngerti. Coba Anda telan Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42, jangan pura-pura nggak tahu. Dan juga teruskan di itu nggak ada kedua, di narasi Kristen begitu. Bahkan tadi kan Anda baca 30 berapa? Ini masalahnya karena Anda belum baca, Anda sudah memvonis. Matius 12 nomor 38, Anda baca coba sampai nomor 40. Oke, silakan. Kamu sama amin dulu, saya mau baca dulu ya. Nanti saya tanggapi. Oh iya, dia silakan kawan, silakan. Mudah-mudahan kau bisa sehat dengan membaca itu. Ayo. Itu dari Matius 12 gitu ya, cuma bahwa dia lebih jahat, tapi iya, betul. saya enggak di mananya ya, cuma saya lagi baca. Nah, ini dia kalau murid Paulus kayak gini. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Jangan melenggang sana kemari mengatakan kalian orang benar, sementara Bible sendiri menuliskan dan mengukirkan dengan tinta yang ada di dalam kitab sendiri, mengatakan bahwasanya Paulus itu adalah angkatan jahat yang mengajarkan kebangkitan. Oh, kembalinya roh jahat. Silakan. Kembalinya roh jahat gitu ya. Kepada Paulus. Yes, betul. Oh, apa yang mau kamu ambil dari sini ke konteks ke Paulus itu? Lah, siapa oknum? Enggak, ini kan ceritanya tentang kerasukan yang setan yang lebih jahat lagi. Cuma. Loh, saudara, Matius 12 itu terkait, saudara. Nanti di lembaga Bible Indonesia, barulah kemudian dia memilah-milah. Ini satu perikop, ini perikop kedua, ini perikop. Sebenarnya itu adalah cerita yang bersambung. Ketika dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat dan yang tandus mencari pemberhentian. Kembali ke orang yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia mendapati orang tersebut bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan. Tidak. Pertanyaannya, siapa yang menggenapi? Siapa yang pernah mengaku-ngaku bertobat? Lalu setelah bertobat dia fitnah Tuhannya langit dan bumi menjadi manusia. Itu siapa itu? Lalu kemudian dia katakan Tuhannya langit dan bumi datang pada hari ketiga. Itu siapa? Sebenarnya sih cuma kalau kamu bilang gitu sangkut paitkan ayat ini kepada konteks yang kamu pikir itu kembali kepada orang Kristen, sebenarnya sih nggak nyambung ya, cuma karena saya tidak berbicara mengenai Kristen. Saya pertanyakan adalah orang yang seangkatan Yesus yang pernah bertaubat lalu keluar mencari pengikut. Cuma silakan. Maksudmu setelah zaman kebangkitan Yesus itu nggak boleh lagi ada iblis begitu ya? Nggak ada lagi boleh. Bukan, saudara. Dari kubur itu bukan Yesus anak Maria, itu oknum yang berbeda. Itu oknum yang berbeda. Menurut kamu memang siapa cuma? Nah,
yang berbeda itu siapa? Oke, sekarang coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Paulus, maksudnya Paulus. Amin. Paulus Bukan, itu nabinya, Paulus itu nabinya, Bukan. ada Kristusnya. Ada Kristusnya. Ada Matius- Kristus Matius berapa? yang Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca. Oh, kamu salah nafsir. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab ada banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan Oke. mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, oke. Pertanyaan saya. Gelar daripada penyesat setelah Yesus itu terangkat ke langit apa menurut Yesus? Yang muncul setelah Yesus itu bergelar apa? Mesias. Nah, bahasa Yunani, Antikris ya. bahasa Yunaninya apa? Kan Mesias. gini, dengerin dulu. Mesias bahasa Yunaninya apa? Tapi bukan Mesias Amasia. yang dibilang Yesus Kristus. Itu loh cuma. Penyesat Karena- yang dengar, penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah oknum yang bergelar Kristus, betul? Mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, yaitu Yesus, dan berkata akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan mengaku Kristus enggak? Berani bentar. Saya udah nangkap maksudnya Paulus ini. Jadi maksudnya Paulus ini bahwa waktu perjalanan Paulus ke Damsik itu kan ada datang yang tapi gini Ya. cuma. Apa itu? Tapi gini cuma. Nah, Gimana? kan Hmm. konteksnya kan coba aku perhatikan ya, menyesatkan kalimatnya di sini. Menyesatkan Akulah banyak Mesias orang. dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, Cuma oke. intinya, Sekarang perhatikan bentar. Uh-uh. Karena kalimat di sini menyesatkan banyak orang. Sementara Yes. kalau kamu tuduhkan Yesus di situ adalah Mesias yang menghampiri Paulus itu, dia tidak menyesatkan banyak orang. Cuma lalu Kristen ini menyesatkan- siapa? Kristen yang Apa? 2 miliar ini dari mana? Nah, makanya dengerin cuma. Kalau kamu kutip Matius 24 ayat yang ke-6, Mesias yang dikatakan di sini, yang nebeng nama Mesias, itu dia menyesatkan banyak orang. Iya, sekarang Sementara, banyak orang bentar. sekarang Bentar, banyak orang yang disesatkan Kristus palsu ini mana? Yang Anak Maria yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, justru anak Maria yang datang itu kepada Paulus itu dia satu. Ya, Yaitu ke sekarang yang Paulus. datang kepada Nah, Paulus ini sementara di manusia sini atau dengerin. bukan? Dan gini, perhatikan kalimatnya cuma. Memakai namaku dan berkata. Berarti namaku. penyesatnya? Berarti Nah, penyesatnya dengerin, memakai dengerin. nama apa? Ia menggunakan nama Mesias. Iya, apa nama Mesias itu? Siapa nama Mesias itu? Kamu mau bilang ini kan kepada Yesus kan? Lah, kan nama aku Yesus. Ya, tapi dengar berarti cuma. berarti Kalau kamu penyesatnya bilang mengaku bentar, siapa? kalau kamu bilang itu atau Mesias palsu, dengar Iya. cuma. Ya. Yesus itu datang ke Paulus. Itu sendiri Paulusnya, bukan rame orang. Sementara Sekarang yang kamu kutip ini bentar. Paulusnya ini sebagai nabinya menyesat banyak nggak? Nah, bukan begitu kawan. No, bukan, karena di sini kan di sini akulah Mesias. Nah, sementara Paulus nggak pernah merasa dirinya Mesias. Cuma jangan dipelintir lah. Dengarkan. Matius 24. Kalau akar mimbar gereja, tepat pada data nomor 24 dikatakan sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu.
Iya, nah jadi Ah, betul kamu ah, cuma nabi-nabi palsu, Kristus palsu. ah. Artinya itu udah lebih Artinya, dari satu. Bentar, itu ah. udah lebih dari satu oknum. Sementara Oke, Yesus satu oknum. oke baik. Sekarang Nah, ada nggak yang datang ke Pulau Patmos juga tahu? Dari mana nah Anda tahu? sementara kamu Dari bilang mana Kristus Anda tahu? Kristus. Dari mana Anda tahu? Loh, bukannya yang datang ke Pulau Patmos itu bernama yang awal dan yang akhir. Yang datang ke Pulau Patmos itu juga mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Iya, Paulus. betul. Yesus Yang Kristus datang kepada itulah yang Paulus. awal. Dengerin, Yesus Kristus itulah yang awal dan yang akhir. Oke, Tapi sekarang kalau kamu bilang bentar oke. cuman kamu Oke. kalau kamu bilang Oke. Kristus Oke. palsu, nabi-nabi palsu, Oke. itu Kristus udah berbicara. Kristus itu udah Oke. berbicara Paulus, perjalanan ke Damsik itu pribadi satu oknum. Udah Oke, beda baik. cuma maka Dengarkan nabi-nabi yang dibawa. palsu. Dengarkan yang dibawa, dengarkan. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku akulah awal. Betul? Ya, Tolong tunjukkan ucapan Yesus anak Maria di mana dia pernah mengatakan akulah awal. sampai dia ke langit, dengerin cuma sampai 18. Wahyu 1 ayat 18 cuma. Wahyu 1 itu di Pulau Patmos tahun 100. Dengerin Yesus cuma. anak tunggu dulu, sabar Oke, dulu. silakan. Sabar dulu. Yesus di dalam pengajarannya membantah ucapan akulah awal. Mau lihat? Coba Anda buka di dalam Yohanes 8:42. Yesus berkata, "Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak si awal." Siapa yang awal? Yesus. Di mana? Yesus Oke, gini, datang. Oke, saya jawab. Cuma. Oke, Kamu kan oke. bilang siapa yang awal di situ, Siapa yang lalu awal? kamu berpikir yang awal di situ adalah Allah Bapa yang mengutus Yesus kan? Oke. Nah, Terus? Oke, kita udah aku nangkep cuman kamu Iya. lupa perkataan Yesus di lain ayat yang mengatakan Apa katanya? Aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang itu awal bukan. itu, dengerin, yang awal itu juga Yesus, karena Yesus itu pada mulanya adalah Firman. Oh, Firman salah. itu bersama-sama dengan Allah. Salah. Salah, Anda salah. Cuma Yesus ini nanti bermula. Bentar cuma. Tadi kan kamu bilang siapa yang berkata akulah awal. Di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Iya. Gimana ya? Pada mulanya adalah firman, Yesus di situ di mana? Di mana Yesus di situ? Sebentar. Yohanes 1 ayat Kalau kamu bentar perangi. Jadi kalau kamu bilang, dengerin dulu, gantian ya. Yesus itu ada setelah firman itu menjadi apa? Jadi manusia. Menjadi daging. Barulah Yesus ada. Yesus di situ. Nah, dia di daging, dengerin cuma di ayat yang ke-14 dia dikatakan dia menjadi daging. Siapa Tapi dia? Siapa dia yang menjadi daging? Nah, yang menjadi daging pada mulanya firman yang menjadi daging itu ya Yesus. To be fresh. Firman ini menjadi apa? Firman itu menjadi daging, to be fresh. Daging ini siapa? Daging ini siapa? Nah, siapa daging firman ini siapa? yang menjadi daging? Itu Yesus itu. Nenekmu kiper. Dari mana? Lalu Coba siapa? kau tunjukkan saya dalil di Bibelmu Yesus pernah disebut firman. Silakan. Oke. Bentar. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 18 cuma. 1 Yohanes apa? Bentar cuma. Yang saya minta di mana Yesus pernah disebut firman. Oke. Silakan. Bentar. Oke. Silakan. 1 Yohanes 5, bentar perangi. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bentar. Apa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu ucapan siapa? Kamu ini loh cuma giliran kita tunjukin ucapan siapa. Sekarang kau tunjukkan saya. Kau buka. Kamu tunjukin, saya tunjukin. Sekarang kamu bilang itu
itu omongan siapa? Kau buka, silakan kau buka. Lalu kamu bilang kalau Silakan. mamanya Wahyu itu nanti itu Silakan, perkataan Yesus itu silakan. kan di Patmos. Silakan lagi. kau buka Yohanes 1 nomor 5 bab 5 nomor 7, silakan kau buka. Kau tunjukkan nama Yesus di situ kalau ada nama Yesus firman di itu situ. telah menjadi daging, Nenek Juma. Nenek Mukiper. Yang saya tanya di mana lagi? Oke, Nah, lagi. bentar. 1 bentar Yohanes lagi. 5. Bentar, Juma. 1 Biar Yohanes yang lain 5 dengar. Enggak, kamu diam dulu 1 sebentar. Yohanes 5 di situ tidak ada Yesus. Iya, biar saya jelasin. Ya, silakan. Silakan. Kau jelasin sampai robek mulutmu. Kau tidak akan Kenapa sih pernah bisa di-mute? menemukan Yesus. Silakan kau sebut di Oke, situ. saya Sebab ada jelasin. 3 yang memberi kesaksian di Oke, surga. Mana Yesus? Kamu bentar ya, Cuma diam biar orang bawah bisa dengar gitu. Ya, Nah, silakan. Saya tadi mengutip dalil. Kamu kan mengatakan di mana firman itu adalah Yesus. Oke, Iya, di mana? nah oke. Di mana? Sebentar, Bro. 1 Yohanes 5 ayat 7 ada Coba kau 3 baca. yang ayat yang ke-7. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesusnya mana? Ntar lagi Cuma. Dan ketiganya adalah 1. Mana Yesusnya adalah Oke, terus? Bapa itu kita tahu yang mengutus. Ya, Yesusnya Oke. mana? Roh Kudus kita tahu setelah Yesus diutus. Nah, firman ini kan ada firman, 3 firman. Nah, kalau kita firman itu kita cari cuma kepada tulisan 1 Yohanes 1, maka kalimatnya adalah pada mulanya firman. Iya, Kalau saya kamu- ngerti. Yesus Nah. itu pada mulanya firman. Bang Suma juga pada mulanya adalah firman. Bukan cuma Yesus. Yang saya tanya dalilnya Tapi Yesus masalahnya itu firman. cuma dengerin, tapi masalahnya firman itu di surga, kamu enggak. Loh, gimana ceritanya? Oh, Bilang yang bentar cuma. Kamu kan bilang bahwa kamu adalah firman. Oke, Yes, kami juga betul. Oke, kalau kamu, juga firman, firman. dengerin dulu. Kata Yesus loh. Oke, kalau kamu firman, Yesus Hmm. itu di firman yang di surga, dan Nggak firman ada urusan. itu Saya tidak berbicara mengenai di surga. Ya, ya saya kan tidak kamu berbicara minta di surga, firman di yang neraka. mana? Hei, Oke, yang kan kamu kita minta. Dengerin yang dulu kita cuma. bahas Dengerin. ini. Yang Cuma Wahyu 1 ayat 8. Wahyu Aku adalah 1 Alfa itu dan Yesus Omega. sudah tak ada di bumi. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus tidak ada di bumi. Firman Hitam Tuhan 100, Allah yang saudara. ada dan yang sudah ada. Ya itu kan tidak berbicara ada. tentang firman kan. Di mana? Dengar. Hanya ada kemungkinannya. Hanya ada kemungkinan kepada saudara bahwasanya iblis itu lebih awal diciptakan dari mengalami ke kiamat. Jadi kalau Anda mengatakan akulah awal, akulah akhir, itu iblis. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan aku bukan awal. Oke, cuma kalau kamu bilang bentar dulu. Yesus mengatakan aku bukan awal. Tadi kau tanya firman, sekarang aku awal dan akhir. Iya, Kau rancu kali. Karena Kamu kamu nggak tidak bisa. Cuma dengan Saudara, pertanyaanmu. kalian berdua tidak mampu menunjukkan data Yesus adalah firman. Udah, Loh, Wahyu ini loh 1 cuma ayat pada 8. mulanya adalah firman. Pada Oke. mulanya adalah firman. Firman Apa? itu bersama-sama dengan Allah. Nah, lalu pada kemudian firman itu telah menjadi daging. daging. Siapa firman yang menjadi daging? Kamu. Ya firman. Ucapan Tuhan yang menjadi daging, bukan Nah, Yesus daging itu menjadi siapa? daging. Oke, daging itu siapa? Sekarang saya tanya samamu. Dengerin. Pada mulanya adalah firman. Firman. Ya, Firman ada nggak itu Yesus di situ? Sama dengan Ada Allah. nggak Yesus di situ? Ada nggak Oke. Yesus di situ? Iya. Ada nggak Yesus pada pada saat firman bersama-sama dengan Allah? Ada nggak Yesus di situ? Oke. Nah, Oke, kan apa? ada ayat berikutnya
Cuma firman itu Kutanya telah menjadi dulu, daging. pada saat firman bersama dengan Allah, ada nggak Yesus di situ? Firman itu telah menjadi Kalau nggak manusia. ngomongin Yesus, Ada nggak lalu Yesus ngomongin di apa di situ? situ? Manusia Juma. itu siapa Juma yang Kalau- firman? Masa Dan Allah, anggaplah itu tahun 1000 sebelum Masehi. Pada saat firman menjadi daging, itu adalah tahun 1 Masehi. Oke? Pada saat kemudian sebelum Masehi, apakah Yesus sudah ada? sebelum aku dari atas, sebelum dunia ada mulai aku sudah ngaco. ada. Mulai ngaco. Jadi yang itu Manusia kapan? Juma. Itu kapan? Kapan dia menjadi daging? Nah, bagus. Kamu tadi bilang Masehi. Nah, Iya, kapan dia menjadi perhitungan daging? tahun, Kapan dengerin dia Juma. menjadi daging? Nah, Kapan dia menjadi daging? perhitungan tahun Kapan Masehi itu dia diambil menjadi daging? Kapan abad dia menjadi pertama. daging? Abad pertama. Nah, ketika kemudian sebelum abad pertama, ada nggak Yesus? Ada sama-sama dengan Allah. Nah, setelah abad Aduh, pertama, parah, firman parah, itu parah. menjadi daging. Parah. Parah kamu bilang kamu nggak Oke, ngerti. sekarang kalau begitu, Aneh kamu Juma. kalau begitu, Cuman kamu bilang gini, dengerin Juma. Cuman memang mari kita itu pasti. buktikan. Mari kita buktikan takiyamu. Yohanes 8:42. Dengar. Ini ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Oke? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan bukan atas kehendaknya dia datang menjadi manusia, lalu mana Yesus sebelum dia menjadi Yesus? Oke, aku datang dari Bapa. Bapa itu dari zaman bahula nggak ada awalnya. Aku datang dari Bapa. Dari situ Iya. Oke, Betul? bukan kehendaknya, bukan masalah Oke, kehendaknya, bukan tapi aku kehendaknya. datang Oke. dari Bapa. Bukan kehendaknya. Asal-usulnya Oke. yang perlu dibahas cuma Oke. asal-usul Yesus itu. Oke, alam semesta ini asal usulnya dari mana? Ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Asal ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Dibilangin Tuhan berfirman ya diciptakan. Usul alam semesta ini dari mana? Aduh, takianya keluar ini. Kau jangan nipu. Kau jangan nipu. Kamu bilang aku datang dari Bapa, kalimatnya Oke, udah jelas aku datang. berarti dia Dan datang aku dari Bapa. datang bukan Tidak atas ada kehendak. Terangkan ke saya. Kalau bukan Yesus yang berkehendak pada saat dia ingin membuat Maria hamil, lalu atas kehendak siapa? Yohanes 3 ayat 16 kehendak Bapa. Kehendak Bapa, bukan Ya. kehendak Yesus, bukan kehendak Yesus. Bapa yang punya Bukan program kehendak mengutus Yesus. Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bapa yang mengutus Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bukanlah. Bukan. Berarti yang awal siapa? Aku dan Bapa satu. Nenekmu kiper. Yang awal siapa? Loh, kamu lu Juma. Saya jawab. Iya, saya jawab. Yes. Yang Iya, awal saya siapa? jawab. Yang Oke. awal Aku siapa? Juma. Oke, Sabar bentar, dulu, Juma. diam dulu, diam dulu. Yang Bentar, satu diam bentar. dulu. Yang saya Oke, terakhir saya dulu. jawab. Amin. Oke. Yang saya awal jawab. siapa? Yang Oke. awal siapa? Kejadian 1 ayat 1 Yang pada mulanya awal Allah. siapa? Yang awal siapa? Allah dan firman itu barengan Oke. Juma. Yesus Contoh kayak ada nggak kamu. di situ? Yesus ada nggak di situ? Firman itu menjadi Ada nggak Yesus? daging. Jadiku. Oke, Yang sekarang berkehendak aku tanya siapa? kamu, Yang firman itu berkehendak apa? siapa? Firman Yang itu berkehendak apa siapa? coba? Yang Enggak. berkehendak siapa? Yang berkehendak siapa kawan? Loh, Yang berkehendak siapa? aku kan tadi bilang cuma Yang yang berkehendak berkehendak mengutus siapa? Yesus itu Bapa. Allah. Bapak. Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, lalu siapa yang awal? Aku dan Bapa satu. Siap. Orang gila. Loh, kamu nggak tahu firman itu apa? Jadi yang- Sekarang saya tanya kamu, Saudara, firman aku dan Bapak adalah satu itu adalah ketika Yesus ada bersama dengan Tuhan awal mulanya. Maka yang berkehendak adalah Bapak dan Yesus, betul? Ya, itu betul Juma. Nah, Ya. sekarang Yesus Karena Bapak mengatakan selalu apa? bersama dengan firman-Nya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keteteran dia. Iya kan aku bilang Itu tadi kan mau sebagai menang kehendak manusia. kehendak Yesus, kehendak Bapa. Dan tadi Kemana? aku bilang kehendak Bapa cuma. saudara.
saudara, Itu yang ketika bawah Anda ini bisa dengar loh Juma. Aku bilang tadi bahwa yang Kehendak Bapa. berkehendak yang Oke. mengutus Yesus itu Bapa. Oke. Berarti yang Kamu berkehendak Bapa. geser-geser loh pertanyaannya. Berarti yang Soalnya kamu pintar. berkehendak siapa yang awal? Firman itu apa Juma? Biar kita jawab pertanyaanmu. Astagfirullahaladzim, mutar-mutar lagi dia. Kan pada mulanya dengerin mutar Kejadian lagi. 1 ayat 1 pada mulanya Allah. Mutar lagi. Dengerin, Kejadian mutar lagi. Lo itu badan, terus kamu punya dengar. suara. Kamu bisa pisahin nggak badanmu dengan suaramu? Jadi menurutmu yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus sendiri? Aku udah mulai agak malas nih, udah mulai di mute. Ini cara mereka, nanti saya marah, terus nanti saya turun kabur. Padahal gue Bapak Juma dulu lemot banget. Gue udah bilang jadi dari bukan tadi, Yesus. Jadi bukan Yesus. Lemot banget. Jadi bukan Yesus. Jadi bukan Yesus. Saya bilang tadi Bapak Juma. Jadi bukan Yesus. Iya bukan Juma. Alhamdulillah. Berarti yang awal siapa? Gurunda sekelas Gurunda loh, teman-teman lihat. Berapa orang 3.000 sekelas Gurunda loh. Bolak-balik saya bilang jadi Juma, yang awal Bapak. siapa, Dek? Jadi yang awal siapa, Dek? Bapak dan Yesus itu satu. Loh, Karena itu menjadi daging Juma. Firman itu menjadi daging. Ini teman-teman mau dipertahankan orang bahlul ya, penipu ini kalau enggak? teman-teman bijak bisa menilai percakapan ini. Orang Kalian bahlul kayak gini mau diputar-mutar. Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak? Bapak. Adakah Yesus di situ? Tidak. Siapa yang awal? Bapak dan aku satu. Penipu. Kau cocok di gereja, jangan di sini berhadapan dengan umat Islam. Ya, Yesus sendiri berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Sang awal. Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Berarti yang berkata di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu Yesus. Nas 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus enggak? Bukan, katamu. Giliran sekarang gara-gara Wahyu 1 nomor 18 kau anggap anaknya orang jadi Tuhan. Kau terlalu serakah. Datanya Yesus iblis. Mana datanya Yesus iblis Juma? Ada enggak? Mana datanya Yesus adalah iblis? Ada deh. Datanya Yesus iblis di situ ya. Yohanes Mana 24. Ada deh. Sabar. Yohanes 24 nomor 4 nomor 5 deh. Itu datanya. Wahyu 1:18. Itu Wahyu 1:18 itu iblis yang berbicara itu deh. Wahyu 22 nomor 16 kau baca iblisnya di situ deh. Akulah Yesus Kristus, sang bintang timur. Bintang timur itu siapa deh? Wahyu 1:18. Dimana? Dengar, bintang timur itu siapa deh? Wahyu 1:18. Gimana itu? Adik. Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Wahyu 1:18 di mana? Iya, yang ingin menyamai Tuhan siapa? 18 di mana tertulis iblis? Kamu turun kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, kau turun. Iya, kamu salah. Mbak setan tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun. Ya, Oke? sekarang Iya. Sekarang saya tanya samamu, saudara Perangira, saya tanya samamu. Yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iya, Lucifer. Iblis. Ada nggak Yesus pernah berkata bahwa aku Firmannya bersama Bapa. Firman dengan Yesus itu beda, kampungan. Udah kau turun bikin jengkel Enggak, aja nih. kamu ngerti enggak? Kau turun, Bahlul, turun. Gara-gara kau makan babi kau dongak semuanya. Saya minta dalilnya di mana Yesus adalah firman. 1 Yohanes 5 nomor 7.
Kau naik lagi di sini, kau dong. Aku tampar kau pakai sendal kau. Bikin emosi orang lagi Tunjukkan puasa. aja, Zuma, tunjukkan aja di Wahyu 1:18 tertulis iblis di mana? Di Wahyu situ 1:18. tidak tertulis iblis Wahyu, dong. ya, kenapa kau katakan iblis fitnah? Kau ini, turun, fitnah turun, penipu. turun, turun, turun. Turun, kau turun, kau turun, kau turun. Jangan dinaikkan lagi. Kalau ada yang naikkan, sama dikibolin sama penyesat kayak begitu. Wahyu 1 nomor 18, akulah awal dan akulah akhir. Itu siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Oke, aku Sedangkan, jawab. ya silakan. Di mana Oke, Yesus pernah mengatakan terima kasih akulah ya. awal? Terima Ya, silakan. kasih. Yesus Silakan. berkata, akulah yang awal dan akhir. Berarti Allah mengatakan dia yang awal dan akhir. Bentar ya, aku jawab dulu bentar. Yesus di surga Allah kakek di neraka dan Muhammad mengaku dirinya ada setan. Jadi menurut Ya jadi ceritanya kan begini kawan. Yesus di dalam kita hargai itu. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Dengan kata lain, Yesus ini bukan awal. Lalu kemudian ada mengaku Yesus di Pulau Patmos mengaku, akulah awal. Ini siapa oknum ini? Siapa oknum ini? Coba Anda sandingkan kemudian ketika sosok yang mengaku Yesus, akulah awal, berarti Yesus inilah kalau dia adalah Yesus yang berkehendak menjadi Yesus ketika datang di rahim Maria. Betul? Betul nggak? Ini giliran ditanya pada diam semua. Yang di bawah coba bantu saya. Betul nggak ketika kemudian benar anak Maria yang datang kepada Pulau Patmos dengan berkata, akulah awal. Maka ketika dia adalah awal, berarti yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu sendiri. Berarti akulah yang satu itu yang berkehendak menjadi manusia. Berarti Yesus harus berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Jangan sebut pribadi lain. Nah, yang datang di Pulau Patmos adalah sosok yang mengaku sebagai Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Yesus menyamai Tuhan. Ketika ada makhluk berkata, akulah awal, akulah akhir. Ini siapa? Kok dia mau menyamai Tuhan? Ini siapa? Ini siapa? Kalau orang Kristen mengatakan itu adalah Yesus, anak mengatakan di dalam Yohanes 8:42, aku bukan awal. Apa buktinya Yesus bukan awal? Buktinya Yesus berkata, aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Memang Tuhan itu ada berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak, bukan? Ketika Tuhan kehendakku, berarti atas kehendak yang awal. Berarti yang awal bukan yang menjadi Yesus. Nah, siapa ini yang mengaku Yesus? Akulah awal. Oknum yang lain. Sayangnya saudara Kristen ini tidak bisa berdiskusi dengan baik.
Tidak mau jujur terhadap kebenaran. Nangkis saja, benjol-benjol juga mukamu. Kau menangkis, tapi masuk semua pukulan dan tendangan. Hanya modal suara. Andai saja kalian ingin jujur, mulai dari awal tadi, Matius 12. Siapa orang Farisi yang bertobat, lalu kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih jahat daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Membunuh fisik orang-orang tertentu. Setelah kejahatannya bertambah 2 kali lipat, apa yang dia lakukan? Membunuh akal manusia, miliaran manusia dibunuh akalnya. Itu jauh lebih jahat. Jadi Yesus tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Tidak pernah Yesus mengatakan begitu, nggak pernah. Tetapi ada makhluk yang datang di Pulau Patmos mengaku akulah awal dan akulah akhir. Sekarang pembenarannya adalah Yesus selama 33 tahun, ada nggak dia pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir? Sementara teman-teman mengatakan ada. Di mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu firman Cak Ayu. Sedangkan 1 Yohanes 1 nomor 1 itu adalah pernyataan filsafat himne Plato. Kalaupun Anda firman begitu, kalau toh Anda paksakan itu sabda Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi yang betul adalah penulis Yohanes mengutip dari himne Plato. Nah, artinya kemampuan berkata. Kemampuan berkata-kata dengan kata-kata itu berbeda. 2 hal yang berbeda. Kemampuan berkata-kata adalah kemampuan berkata. Sedangkan yang disebut kemudian perkataan itu berbeda dengan sumber. Knalpot motor dengan suara knalpot itu berbeda. Mulut dengan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan bangsuma. Kemudian mulut ini berbicara, jadilah daging. Maka daging ini dikatakan pada mulanya adalah perkataan yang keluar dari mulut. Bukan mulut yang turun jatuh dari langit, mulut menjadi Yesus, daging. Bukan. Menjadi Yesus, bukan juga. Jadi pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya ada. Di mana buktinya bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Di mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Kita bacakan, apakah betul bahwa alam semesta ini Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, paham situ ya? Sebab Tuhan berfirman, sebab Tuhan menjadi di atas muka bumi ini, pada mulanya adalah firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sayangnya orang-orang Kristen ini lebih mengedepankan dogma doktrin. Meskipun kemudian dogma dan doktrin ini tabrakan dengan akalnya sendiri, tetap aja kemudian ngeyel. Saya paling tidak suka orang yang ngeyel. Saya mau berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal dan kejujuran. Pak Yesus berkehendak menjadi Yesus? Tidak ada. Tidak ada Yesus berkehendak di Yesus. Bukan. Tetapi Bapa berfirman, jadilah engkau hamil, lahirkanlah seorang manusia, berilah nama Yesus. Itu baru betul. Berarti Yesus pada mulanya adalah firman. Mana firmannya? Ketika Tuhan berkata, Gabriel
Suruhlah dan sampaikanlah bahwa aku Tuhan menginginkan dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maka sang penulis kitab menuliskan pada mulanya sebenarnya Yesus itu adalah firman. Maksudnya apa? Ya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Pada mulanya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Hamillah wahai Maria, maka hamillah dia. Jadi Yesus itu bukan firman. Makanya tidak ada dalilnya Yesus firman. Tadi si pembohong pendusta laknat tadi itu tunjukkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Padahal di situ tidak ada Yesus. Dia cuma mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Firman katanya. Tunggu dulu. Yesus itu bukan firman. Yang ku minta bunyinya. Pada mulanya di surga ada 3 yang bersaksi. Siapa? Bapa, Firman. Ya, kok firman lagi? Yang saya tanya Yesus. Mana dalilnya? Tidak ada kan firman itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada itu adalah daging. Tidak ada. Firman itu telah menjadi daging. Artinya apa? Perkataan itu telah menjadi daging. Maksudnya gini. Ketika saya berkata, jadikanlah di tanah ini gedung berlantai 3. Kemudian ada penulis datang menuliskan narasi itu. Pada mulanya gedung ini adalah firman yang keluar dari mulut Suma. Bukan mulut Suma yang jadi gedung. Gedung 3 lantai. Dinarasikan kemudian oleh penulis. Bukan ucapan saya terbukti dengan berdirinya gedung. Dia menuliskan gedung ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Aku hendak atasnya gedung berlantai 3. Itulah yang dimaksud. Tapi karisteng, ya dasar penghuni neraka, calon penghuni neraka, diajarin, ya Dinda gimana? Mungkin ini ada saudaranya Bang Bima, Ustadz Kainam. Oh beliau? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahi. Masya Allah. Sorry, saya babat habis tadi penyembah roh. Saya suruh turun semua bikin jeng. Nah, bukannya mau diskusi baik-baik. Mempertahankan keegoan kebodohan. Kebodohan dipertahankan. Kan? Adikku sayang, Zuma, mana ada orang pemakan babi kecap, toki-toki dogi, itu diskusi dengan baik, mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Adikku wabarakatuh. sayang dan semua yang ada di sini, Ustadz Tahta, barakallah. Lalu ada Mila Los Angeles, Otak Waras, Bang Datu, Lamhot, Simbolon, Arif, semua disayang Allah, berkah selalu sehat bersama. Saya tidak ikut dari panjang tidak, karena saya baru ini kan ya mungkin terdengar seperti biasa saya di jalan terus. Karena ba'da Isya tapi qabla sholat tarawih lalu disambung karena ada pertanyaan ba'da sholat tarawih. Begini, ternyata tadi itu, ini alhamdulillah saya bisa masuk. Terima kasih kepada host yaitu Bapak Arif RH Ustadz Mualim. Allah balas kebaikannya. Amin. Syukran. Barakallah, Ustaz Kainam. Allah. Dan ada Ustadz Tahti yang lalu saya rajin kontak-kontak dengan Bung Handi. Maksudnya begini, bukan berarti saya pilih-pilih gitu, hanya Bung Handi. Hanya saya kontak-kontak sama.
dari perwakilan gereja setempat di Bekasi. Begitu. Nah, mereka sudah tunggu karena tahu beta di sana, jadi mereka tunggu sampai selesai baru mereka minta tolong bisa ketemu Kak. Nah, 2 dari itu perwakilan dari Cisarua kemarin, gitu. Alhamdulillah, mereka mendengar kabar katanya ada bantuan untuk dari API untuk bantuan banjir, bener nggak tuh? Apa seperti ada hati per semua basudara yang sedang mengalami banjir. Nah, kalau yang Cisarua sudah selesai, karena memang cepat surut. Lalu yang di Bekasi pun demikian. Itu kabar pertama. Tapi ada kabar kedua, adikku sayang dan semua para tuan guru ustadz di sini di room, bahwa ada pesan yang mereka ingin sampaikan dengan cara yang akademis dan santun. Sekali lagi, teruslah API bersama satu channel yang saya ikutin, yaitu Sofia, teruslah memberikan masukan secara akademis dan santun. Perlu dikuatkan adikku sayang. Jemaat Karesteng ya, saudara kita tersayang loh. Kita sayang sama jemaat Karesteng. Katolik juga kita sayang. Nah, jemaat itu ternyata merasa bingung dengan keberadaan para apologet Kristen dan TikToker Kristen di media, TikToker dan YouTuber Karesteng yang sepertinya hanya mencari menang kalah dan ingin menyudutkan pola-pola keislaman syariah. Berdiskusi atau berdebat dengan Islam. Apa yang mereka dapatkan di katekismus atau katekesasi itu berbeda ketika mereka dengar para pendebat polemikus Kristen ini berdebat dengan Bang Zuma misalnya. Itu berbeda dengan pengajaran katekismus. Beda. Lalu mereka bingung. Katong cek, tapi yang benar itu justru Zuma. Jadi begini, sasarannya begini adikku sayang. Dan semua para tuan guru ustadz juga mungkin ada Rifa atau siapa Bunda Rahma kah, siapa Bunda Hestika, Baluhab itu, lalu siapalah, terserahlah. Ustadz Tahta, Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi, Islam dan Yahudi. Gitu. Sekali lagi, mereka itu butuh apa yang menguatkan hati mereka untuk timbul percaya diri atau self confidence, berkata kepada semua orang termasuk Islam, memang aku tidak ada hubungan dengan Yahudi, apalagi dengan Islam. Kami itu agama sendiri, agama Katolik yang berdiri di atas tradisi dari apostolik. Sekali lagi, mereka saudara kita tersayang itu jemaat ya, bukan pendebat ya. Pendebat itu membuat bingung jemaat. Kemarin tuh ngobrol panjang lebar sama Bung Handi. Lalu saya sempat kirim voice note ke Riva. Saya sempat hubungi. Kenapa? Karena masukan ini saya dapat dari orang Sinode, adikku sayang Zuma. Orang Sinode bilang, Agustino jangan marah Pak Katong. Saya bilang, siapa marah? Tidak yang marah. Kenapa?
Kita orang sinode nggak tahu itu yang di YouTube, di TikTok itu siapa katanya. Kita nggak pernah tahu ini orang-orang ini siapa. Sinode mana? Gereja mana mendapatkan katekismus dari Romo atau dari para domine, para pendeta itu siapa? Yang apa? Lalu liturgosnya dari siapa? Nggak ada yang tahu. Sehingga jemaat justru mendukung. Maaf ya, ini bisa dicek, ini bukan omong kecap sa karena kita mau makan sahur lalu pakai bumbu kecap, tidak. Tapi begini, beta mau bilang ini dari dua sinode utama. Pertama adalah gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa, termasuk di Bekasi dan Jawa sinodal protestanik, yaitu gereja GPIB dan sinodal turunannya. Yang kedua adalah gereja-gereja karismatik utuh. Artinya apa gereja karismatik utuh itu? Gereja karismatik yang berdiri di atas sinodal awal. Apa itu? Betani, GBI, lalu gerejanya Om Gilbert, ya, dan sama gereja-gereja poros utama sinodal Pantekosta dan Adventum. Apa itu? Mereka lebih memilih api. Kenapa? Karena api mengingatkan mereka akan pelajaran Bible katekismus. Jadi yang cocok dengan katekismus adalah api. Nah, YouTuber ini justru membuat mereka bingung, ini yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana gitu. Iya kan? Api bilang memang Paulus itu begini. Api bilang Jesus itu begini. Api bilang Petrus Bapak Petrus itu begini. Api bilang apalagi Zuma. Iya, Philip kan gitu. betul. Nah, di katekismus itu ada. Ada. Jadi orang mau CD kalau yang Protestan ya, yang sudah mualaf ya pasti tahu itu. Jadi katekismus itu cocok semua apa yang Bang Zuma bilang cocok. Karena apa? Alhamdulillah. Kan ada bukunya, Bang. Adikku sayang Zuma, Abang. Kan ada bukunya, buku katekismus itu. Ada buku katekisasi itu. Sebelum perjamuan CD baptis. Dibaptis. Iya, sebelum buku katekisasi namanya, buku katekismus. Nah, itu semua ada. Nah, mereka bilang, teruslah dan insya Allah saya bilang, masih satu fam sama saya, perempuan. Lalu saya bilang, usi kakak dan semua bung, kakak, usi om, tante, Allah sayang, Allah berkahi, mari kita makan dulu karena insya Allah saya akan sampaikan. Nanti pulang dari sini saya naik motor, saya berhenti dulu, saya cari tempat, saya sampaikan buat adik-adikku di API. Karena kalau Ayah Sofia sudah mengerti ini barang, karena Ayah Sofia itu ada Kainama, ada Agustinus. Tapi saya yang harus saya sampaikan adalah API. Ketika Zuma dan semua para ustadz, para mu'alim, para mudoridku di API atau yang di luar API sebagai apologet muslim, berdebat dengan saudara kita, YouTuber dan TikToker Kristen. Itu bukanlah untuk memenangkan Islam. Mohon maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah nih, ya. Bukan untuk memenangkan Islam, bukan. Bukan. Karena Islam sudah menang, udah nggak ada lagi mau ngapain, udah finito, udah final, udah finish. Udah nggak bisa dikorek lagi. Cuma ketika berdebat dengan para YouTuber dan TikToker, itu sedang, aduh ya Allah saya mau nangis. Dan 257. Apa itu?
bahwa menunjukkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Sementara mereka Masya adalah Allah. waladina kafaru aulia, benar kan? Aulia yukhrijunnahum minna nur ila zulumat. Itu yang ditunjukin. Salam dari mereka semua, Om dan Tante, Bung Usi, Kakak dari Sinodal, dua poros utama Protestanik dan Karismatik, kepada API, dan sebetulnya semua pendeta juga mendukung bahwa Kristen Katolik adalah agama tradisi, bukan agama samawi, apalagi agama Abrahamik. Menjadi pede mereka di bawah Luar biasa. berkah Allah Subhanahu wa taala Amin. di negara Republik Indonesia yang diberkahi dan dicintai Allah. Mari kita sambung Amin, silaturahmi kembali kepada poros serta hadits, termasuk Allah sayangkum warahmatullah wabarakatuh. Sehat semua. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang Juma yang anu Di grup itu Bunda. atas Ada ya? usulnya Bang Juma itu. Iya kan? Iya, iya. Itu mungkin bisa digaungkan lagi karena Dinda Iya, Dio itu kan setuju. kasihan tenggelam rumahnya. Tenggelam rumahnya. Iya. Stadium pertama. Iya, makanya kalau bisa teman-teman yang ikut ya supaya ikut berdonasi. Catat di situ bahwa ini untuk donasi banjir yang terjadi di mana? Depok ya? Dan sekitarnya. Iya, Gurunda. Ya, langsung aja di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya lupa nomor rekeningnya berapa. 5 kali, 7 kali, 7, 5 kali, dan seterusnya. Mungkin teman ya Bekasi. Teman-teman yang bisa silakan untuk berdonasi untuk teman-teman kita. Harusnya ibadah dengan khusyuk. Mereka harus kehilangan kemudian ya sementara ini kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka masih penuh dengan lumpur gitu. Silakan donasinya, nanti tanda buktinya diserahkan ke Bunda Rahma atau ke Bang Handi. Untuk saudara-saudara kita nanti akan kita tunjuk perwakilan kita untuk menyalurkan itu. Karena salah satu dari pengurus yaitu Bang Dio itu benar-benar waduh kasihan sekali rumahnya. Saya ada yang sampai plafon ya teman-teman. Sampai ngungsi beliau Bunda kan? Iya ngungsi, emang mengungsi. Ini makanya sedih kita lihat fotonya, videonya dia perlihatkan kemarin itu. Miris lihatnya. Silakan sekalian teman-teman mumpung bulan suci Ramadan untuk menyisahkan sebagian harta kita seberapapun itu untuk meringankan teman-teman kita yang ada. Gitu ya. Dayang Handi. Oke, dilanjutkan kalau iya betul. Dayang Handi lagi tidur mungkin. Kalau masih ada pasien, tapi jangan yang bodoh-bodoh amat lah. Aduh, emosi kita kayak gitu. Apakah Yesus yang awal? Pernahkah Yesus mengatakan dia yang awal?
Sebelum Pulau Patmos nggak pernah. Wah, muter-muter, bikin jengkel. Kayak orang idiot di teman diskusi. Lupa ingatan seketika. Dia muntahkan jawaban, habis itu dia lawan lagi jawabannya sendiri. Pal dibuatnya. Yang pasti Yesus anak Maria selama 33 tahun tidak pernah mengatakan akulah awal. Tak pernah. Bahkan dia mengatakan aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang awal. Lalu kok siapa ini yang aku Yesus mengatakan akulah awal itu siapa? Silakan Lamhot atau iya. Penny. Saudara Penny dari sekte mana, Bang? Ya, Bang Penny. Ini Lamhot dari tadi. Bang Lamhot. Waduh. Bang Lamhot, silakan Menaikkan mayat. Tapi nanti minta naik lagi dia, Ustaz Tata. Dia suka di sini kayaknya. Lagi diusir sama istri. Gak tau mau kemana, jadi dia nongkrong di sini. Biar enak kita jaganya. Pete ini siapa? Juga sekalian besok ya, teman-teman yang ada di Jabodetabek yang ingin buka bersama, silakan hadir besok. Panitianya salah satunya adalah Bang Handi, mungkin kalau nggak salah ya. Silakan kita hadir acara buka bersama, sekalian kita menjalin ukhuwah. Kita sharing-sharing yang mungkin sangat penting demi keberlangsungan api ke depannya. Seperti itu. Yang mau hadir silakan tanya alamatnya itu di mana diadakan. Saya nggak monitor. Kapan? Kapan saya buka sama Bang Juno? Ayo dek. Iya. Yang di Jakarta tapinya. Bang Hadi monitor nggak ini ya? Bang Handi, ini Lamhot mau minta naik lagi. Ada apa nih ketika di atas nggak? Aduh. Lamhot, Bang Lamhot, Kristen apa Islam Bang Lamhot? Lamhot? Waduh. Minta terus ya, tapi tidak ngomong gimana. Iyalah. Oh. Oh, mic-nya rusak. Lamhot. Minta naik lagi. Saudara Lamot. Lamot. Iya Bang. Besok bukanya di Jakarta mana Bang Andi? Daerah itu selatan. Oh, Jakarta Selatan. Nggak jauh-jauh lah dari tempat nginap kita. Oh. Ya hubungi Bang Handi ya teman-teman yang mau hadir, silakan. Yang Banyak kayaknya dari tadi listnya sama Bang Kores. iya. Bang Handi, tolong distimuli kembali teman-teman Bang Handi untuk korban banjir. Bawa 75 kali. Terus 50
771 kalau nggak salah. Itu ada. 51770, betul. Thank you saudara. Namanya siapa ini? Diskon. Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI 75 kali. Ditulis ya, donasi bencana alam untuk Bekasi dan sekitarnya. Nanti ke lapangan untuk menyerahkan bantuan. Karena salah satu pengurus Dinda Dio itu kena dampaknya juga dan parah, ya termasuk parah. Ya, Bohang, selamat siang. Selamat pagi, Bohang. Boheng. Boheng. Waduh. Untung nggak ngorok. Biasanya minta naik, nyampe ke atas langsung ngorok. Ya silakan teman-teman yang ingin membantu via gift juga silakan ke Bang Handi ya. Giftnya ke Bang Handi, nanti Bang Handi yang kemudian tukar dengan rupiah. Jadi yang nggak sempat ke BNI, ke rekening bank, manfaat bagi teman-teman kita, insya Allah. Tak besarin dulu Bang Andi, Bang Juna ya. Iya silakan Dinda, silakan. Silakan, langsung ini yang dibesarin Bang Jadi Andi. kali itu ada dari ada Bekasi, Jakarta Timur, ya kan ya, yang tenggelam itu. Daerah mana saja yang ini berdampak? Ini deh, Bang Handi ini yang Jakarta Timur aman, alhamdulillah, masya Allah. Kampung Melayu, daerah Malaysia itu kan? Bekasi kota parah. Pekayon, Cianjur, Bekasi, Bogor, Karawang. Ayo teman-teman, ini saudara kita bulan suci Ramadan kita semua. Ayo, mari kita meringankan beban mereka. Minimal kita bisa memberikan ya apa yang bisa kemudian mereka manfaatkan. Yang silakan ke api, tapi tulis di bawah ini untuk bencana, karena kalau tidak itu jadi masuk ke rekening penampungan. Jadi dia menjadi saldo. Kalau tidak ada keterangan, dia menjadi saldo apa. Nanti kirim ke Bang Handi tanda buktinya. Begitu saudara-saudaraku ya. Inilah gunanya ada wadah nomor 1. Masya Allah, syukran. Kok terkaget ya? kenapa berat ya? Soalnya dari tadi tidur sambil ngomong. Silakan yang mau lewat gift ya, ke layar yang besar ya Bang Andi. Kalau langsung ke rekening yang tadi 7777 771 gitu nih, gitu ya? 51770. Banyak yang kena ini ya, yang kena dampak ya. Ya itu dia. 75 kali.
51 tambah 770. Bekasi sampai gentengnya. Allahu Akbar. Ada. Sambil kita tunggu ini ya, penyembar roh naik ya. Kalau sudah ada penyembar roh naik, baru kita iklan lagi berhenti. Ini ya, anggap saja iklan ini, kita nunggu penyembar roh. Silakan Gos, sama Darwan aja. Bogor, rumah tenggelam. Halo, Otan apa Kristen Bang? Siapa yang ngasih kayak saya koin banyak-banyak? Kenapa? Penampungan itu. Oh, saya disuruh bayar nanti. Oke. Oh, bantu sedikit-sedikit kalau lewat gift gitu, lewat Bang Handi gitu. Oke, nggak apa-apa. Bagus itu. Oh, diam-diam dapat banyak gitu paling Bang Handi. Gimana Bang Aang? Bagaimana? Iya. Ada Bang Aang di situ. Ada di sini mah komplit. Besok survei tempat itu. Mana? Sama Akang siap. sama siapa sih? Akang, saya, Bang Aang sama si Peri. Iya, nggak usah disurvei Kang, langsung. Hubung yang itu tadi ya, yang ada di situ. Iya. Kan sudah ada nomornya di situ. Sudah ada Minamata juga. Oh. Berarti ada juga di situ apa di ujung di seberang pulau? Di hari Sabtu baru di tempat kita. Oh. Ya. Boleh. Yang agak nasa. Kata iya katanya. Oh, kesini. Sudah lama ketemu itu orang enggak? Lama. Kami kepala rumah sakit itu. Oh. Kalau enggak, ya Bu Haji bagus itu Bu. Dia WA saya udah begini kok Banyu saya bilang lagi sibuk dia itu. Ada apa sih? Ya dikirim lah WA-nya, ada begini saya bilang. Yang di masjid. Saya bilang MMCI aja. Ya saya kasih lah MMCI. Langsung kelar urusan. Wah, kalau orang lain saya kasih rekeningku 7 miliar. 7 miliar. Masya Allah. Ayo teman-teman penyembah roh naik. Kita diskusi. Bela apa ya? Cakarku itu. Cakar begini Kak. Kayak tadi si Emen itu. Memang cara, apalagi kalau dalam jam-jam puasa ya, cara mereka diskusi itu menguji kesabaran kita menjalankan ibadah puasa. Makanya saya nggak naik-naik kalau puasa. Iya, nggak tahan. Biasanya dengar salawat, musik apa gitu, sambil menunggu sahur. Sahur lagi sambil menunggu buka. Kan tadi oleh Ustadz Kenama tuh. Gimana tuh Bang Andi? Kita dengar tadi kah? Dengar saya karena saya lagi teleponan sama Pak Sugi tadi ada sesuatu. Oh, katanya masalah itu di luar negeri? Enggak, di dalam negeri.
kemudian dia eh, mengecek data yang disebutkan di dalam diskusi ternyata betul. Sementara pendebat dari pihak Kristen itu mengecewakan, kata Ustadz Kenama. Karena ketika mereka berargumentasi justru bertentangan dengan isi Bible. Jadi mereka malah mendukung kita, jemaat-jemaatnya. Ya bukti di Medan. Ada Iya, Kristen juga tuh. betul. Datang untuk bertemu. Yang paling girang itu benar nih. Gimana itu kok bisa tiba-tiba? Gedur-gedur jendela. Siapa? Lanjut sampai sini saya. Ternyata tadi udah atur memang mau ketemu. Ini Pas saya dari MUI langsung ke situ. Datang ke Komal, aku kira mau debat dengan saya. Malah, saya sebentar loh ya, saya ingin menyampaikan kabar. Saya bertemu Bang Juma loh, katanya. Oh, cuma itu. Oh, di Komang. Iya. Oke, nyantai lagi nyender-nyender. Loncat-loncat dia kok dong. Baik, Ibu Darni itu baik. Nggak sombong, maksudnya orang biasa kan sombong gitu kan ya, dia nggak dia perlihatkan kalau dia itu suka kita datang gitu ya. Kalau orang biasa pasang napasan to ya nunya. Debat panas di media sosial, tapi di dunia nyata kita bersahabat. Nggak ada permusuhan sampai ke dunia nyata, atau nggak ada. Betul. Mengadakan semacam gathering begitu, makan bareng-bareng gitu loh. Habis itu pulang ya kita debat lagi gitu. Tapi kalau kayak kiamat, si CP dengan edisi yang hadir bagaimana itu? Gak bagaimana. Kalau begitu nggak mungkin dia mau berani hadir karena dia udah mengaku dirinya salah. Oh iya, betul. Kalau kayak pendeta-pendeta yang lain kan mau kayak MYM, ada unsur untuk menista gitu loh. Ya tapi betul-betul mempertahankan akidahnya gitu. Tapi justru itu pernah nyakitin hati loh. Palestina berkibar di tanah mereka katanya. Itu nyakitin hati itu. Salah ngomong dia itu, tapi udah minta maaf dia. Oh udah kah? Udahlah. Ada dia minta maaf? Iya. Sekarang karena dia seru semua Kapolda yang ada di daerah-daerah Kristen. Udah dia cabut itu. Minta maaf dia. Bang Handi tahu melulu, apapun tahu dia. Itu betulan dia minta maaf. Iya, minta maaf dia. Oh, syukurlah. Gak bagus begitu. Katanya jarang kasih bendera orang Islam dilarang. Itu dia terlalu rasis itu. Dia dalam keadaan emosional itu, nggak kekontrol dirinya bahwa sebenarnya itu provokatif omongan kayak gitu. Perintahkan semua tangkap yang mengibarkan Palestina. Apa? Sesuatu tadi lagi debat panas sama Trinitas dia sekarang. Saya monitor tadi. Dia lawan Trinitas dia. Dia tahu si dia gila. Wih, siapa ini? Badan tegap. Dari tadi ini. Mau minta melulu ini. Si Juna ini siapa ini Juna? Junarjun. Langsung diperkenalkan Otan apa Kristen, Pak? Turun dia. Lamhot.
Masak Simbolon. dedak dulu lamhot. Tidur kali bocah ini. Tapi mau minta melulu dia tuh. Gimana? Dia cari dedak, bukan di sini tempatnya. Dari tadi dicari itu. Mana emosi juga saya lihat dengan Hari-hari. Oke teman-teman, saya goreng telur dulu ya. Iya. Campur masako ya. Kalian mau lihat? Goreng telur, masako sama Campur kopiko. kopiko sama terakhir itu Kak, tarik sedikit minyak rem. Hai. Manrase. Bagaimana ini kabar dari Los? Kuis lagi? Ibu Los Angeles. Good Iya, night. iya. Silakan. Sembari diumumkan terus kan yang mau bantuan untuk teman-teman kena ini banjir. Iya. Teman-teman juga yang ingin berpartisipasi silakan, kita rencana mau turun ke lokasi bantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Ini benar-benar musibah Jabodetabek gitu, terpusat sekali di Bekasi kota. Sampai mall itu, mall Bekasi itu masuk sampai lantai 1. Yang paling parah daerah Pondok Gede, Jati Asih. Bang Handi, yang dekat dari sini yang kena dampak itu yang mana? Daerah mana yang bisa ini? Saya rencana mau bawa ke sana ini nasi dos 100 dos. Besok lah kita Dari Bang ke Jatinegara aja, Jatinegara dekat dalam kota. Tapi ada kegiatan. Hari besok Kamis. Oh iya ya. Belum. Lusa baru Jumat. Besok Kamis. Kosong. Kalau cepat Taris, kebetulan saya ditunjuk untuk jadi komisaris utama di perusahaan, salah satu perusahaan. Kalau cepat besok tanda tangan saya kabari Ki. Oh sama iya, Ki iya. pergi. Ya 100 dos aja dulu. Ya. Buka Lumayan puasa ya, buat buka Iya, puasa. Iya betul. Ya. Nah besok saya kasih lihat Ki videonya saya tanda tangan toh komisaris Oke. utama. Orang Makassar jadi komisaris utama di Jakarta. Hai. mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar, hari ini udah Kamis. Iya Kamis. Tapi Kamisnya kan masih panjang. Iya, sekalian kita cari itu BAB yang bagi-bagi takjil. Yang mana? Dekat nggak dari sini tuh? BAB Pamulang katanya. Oh jauh nggak? Wah lumayan jauh. Jangan ada belanja, ambil anunya situ takjilnya. Mungkin habis itu ke arah Bekasi mungkin kita ini aja deh antar sahur kali ya, bagusnya ya. Sahur. Antar sahur bagusnya itu. Enggak ada yang lain. Iya. Woi. Aduh. Jangan juga semuanya dimualafkan katanya kan. Bang Zuma, jangan juga semuanya jadi mualaf. Kenapa rupanya? Kami petani-petani ini susah nanti, banyak hama babi. Kalau semuanya jadi mualaf, tak ada lagi yang makan hama ini. Oh. Ini Soal ada bocoran Banyuma besok Rizuli Lubis
ngapain di situ? Udah biasa lagi dia, Bang. Mau ngajarin orang menjadi Kristen, Ya, padahal orang Islam semua di situ. Iya. Besok aku survei juga di sana. Bener apa enggaknya ya? Iya Bang Andi. Kalau perlu di Jakarta ini di mana jual dedak? Jual dedak itu, aduh, mana nggak ada dari luar kota itu mah dedak. Bagang lusuri logis. Dikasih dia. Ya usah saing mata mangak nas tu karung. Kacau ini. Ada yang jual dedak dekat-dekat sini, teman-teman. Ada, Bapak di paling ke arah-arah Cirebon. Di sini di Dedaknya- Jakarta nggak ada. Dedaknya direbus pakai kanji, Bang Andi. Oh, ada di Pasar Pramuka itu, ada di Pasar Pramuka katanya dedak untuk makanan bebek. Nanti biasa kita Jatinegara. antarkan ke beli 1 karung, kita antarkan ke sana. Dekatnya ini. Dekat Monas kan ya? Ya, benar. Kawasannya Mas Agung itu. Oke lah kalau begitu. Koling-koling balik besok kalau selesai tugas nanti Iya. merapat di mana? Oke, siap. Kita pergi bagi-bagi buka. Dik, kan Dik? Iya, terus harus habis itu nanti sahur on the road bagus tuh. Sahur lagi kita bagi juga. Boleh Panji. Tenang Boleh. aja. Ini koinnya 7 miliar itu. Itu kalau saya tukar ini pakai nasi Padang, itu bisa sampai 1000 bungkus, 1000 kotak. Allahu Akbar. Enggak Bang Andi, kita pakai ini, pakai Masih mau kau datang besok. Masih aku datang besok. Ini mana hotel ini nggak naik? Ayo teman-teman yang mau berinfak, berdonasi untuk teman-teman yang kena musibah banjir barusan, berdonasi gift melalui Bang Handi. Kalau mau berdonasi langsung ke transfer ke Bang Api juga boleh. Oh, Masya Allah, saudara-saudara. Oh, kereta ini berarti 5 nasi kotak gitu. Ya, 5 nasi kotak. Iya. Oh, dia tidak makan nasi. Jangan salah, dia makan dedak, Bang Andi. Oh, ya juga sih. Dedak campurin so. Masya Allah, Ultraman. Thank you Ultraman. Masya Allah. Sangat bermanfaat bagi teman-teman kita. Ya. Jadi mumpung kita ada di Jakarta gitu kan ya, nasi di lapangan kan gitu. Silakan teman-teman. Caranya ngisi gift, tekan apa itu? Tekan hadiah. Di situ ada angka-angkanya. Tinggal trek 3 langkah aja deh. Udah selesai 3 langkah. Beli yang enggak usah. Yang di YouTube juga, yang di YouTube itu tekan logo dolar itu. Iya, betul. Silakan teman-teman sekalian. Dinda Tahta monitor. Ya, masih hidup, Burunda. Iya, silakan deh. Ini ada yang mengucapkan tadi selamat babi itu. Dilayani itu saya mau masak lagi, lanjut. Ya, Burunda. Silakan Ortega. Ya, selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi juga. Mau gimana? Ini baru ngikut juga sih, Bang. Cuma dengar-dengar topiknya, kayaknya kan ini apa istilahnya? Lanjut. Jadi itu kan tadi dikatakan si alfa dan omega. Nah, kalau di sini, Bang. Terus lanjut.
Udah tidur. Oke. Lanjut Bang. Saudara Ortega, lanjut. Membaca beliau, Dinda, membaca. Ini yang di bawah nih siapa namanya bintang-bintang? Bin? Mr. Bin? Loh. Masih berpusat kita di Jakarta ya. Soalnya teman kita di Bekasi belum ready rumahnya untuk dijadikan sekretariat. Mana tadi Ortega? Silakan Ortega, Halo, mau Bang. nanya apa Bang? Iya, Bang. Ya Bang. Nah, ini ada di kitab Wahyu ini, Bang. So, thank you. Ya, Bentar, Bang ya. Saya buka sambil kitab buka Wahyu. kitabnya, Bang. Iya, di kitab Wahyu, Bang. Penglihatan Yohanes di Patmos, Bang. Ya, saudara, Yesus tidak mengenal wahyu. Sebelum kitab Wahyu dituliskan, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel, tidak ada isi kitab Wahyu di situ. Iya, benar, Bang. Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Karena firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus, semuanya telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Berarti kitab Wahyu ini adalah ajaran Yesus, gitu kawan. Ya, tapi Lanjut. Ya, karena di sini itu, Bang, ada istilahnya Wahyu, Bang ya. Memang ini baru, Bang. Wahyu. Karena di sini ada menyatakan juga ini ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu siapa? Dan yang hidup. Ini yang Itu siapa? dari kitab Wahyu ini, Bang. Ini penglihatan Patmos. Ya, itu siapa? Bang. Iya, tahu saudara. Tapi itu siapa? Nah, ini ada kelanjutannya, Bang. Karena di sini masih belum terlihat jelas. Terus ada yang nih, yang ayat yang ke-18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, yang memegang kunci maut itu siapa? Nah, di sini, kalau istilahnya di sini itu kan tertuju kepada Yesus. Kejadian itu kan ya Yesus, Bang. Oh, bukan. Bukan, saudara. Kalau Anda berbicara bahwa dia berkata, aku yang memegang kunci maut, ya, jelas bahwa yang memegang kunci maut itu adalah iblis. Berarti itu iblis, Bang, yang berbicara. Karena di dalam maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan, dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti Karena di dalam kitab itu juga, Bang, ada tertulis, Bang. Cuma saya lupa nih nasnya di mana. Cuma saya cuma ingat kata-katanya, Bang. Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di langit. Nah, seperti itu, Bang. Oke, yang pertama tadi yang menguasai alam maut itu adalah iblis. Dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, yang berbicara itu juga iblis. Tertulis di mana? Lukas 4. Lukas 4 nomor 6. Iblis mengaku diberi kuasa.
Iblis mengaku dia yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus tetapi iblis. Ya, silakan. Sebentar bang, Silakan. ini lama nggak buka Alkitab ini bang, di Lukas 4 bang ya. Iya. 14. Ini error ini bang, kamu saya ini bang. Gimana? Ini saya kan sambil ini bang, cuma jadi bisa 2 aplikasi muncul. Iya. Satu handphone, cuma ini kayaknya nggak bisa buka ini bang. Cuma di sini untuk menambahkan keyakinan kita di sini bang. Iya. Karena ada sebagian itu yang secara istimewa Tuhan. Di mana itu? Ini bang. Di mana itu bang? Ini menurut saya bang ya. Tuhan bang, kalau yang bisa mengampuni dosa manusia itu kan cuma Allah bang. Iya, sayangnya Yesus tidak pernah berkata dosamu telah aku ampuni. Itu tidak ada ucapan Yesus begitu. Bentar, ini ada saya screenshot tadi dari Inas itu kok nggak bisa dibuka bang ya. Mungkin karena belum sahur. Bentar bang, saya buka lagi bang. Ini dia nih. Dinda Tahta monitor. Masih hidup, Gurunda. Oke, lanjut Dinda, lanjut. Lanjut aja, Gurunda. Saya ini. Saya mau masak air. Mau masak air untuk pakai cuci muka. Lanjut dulu. Halo. Ya. Lanjut. Ini kan saya buka kamus hilang nih bang, suaranya nggak masuk bang. Belum sahur nih. Ini di Lukas 7 kalau nggak salah nih bang. Udah bisa masuk nih bang. Lukas 7:17 kalau nggak salah. Ini tadi itu semua kata-katanya Bang Ortega ini udah dibantah sama seperti ucapan iblis, berkuasa atas maut. Kalau Lukas 4 ayat 6 di situ kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti nggak sama dong. Kalau Yesus diberi kuasa, iblis juga. Gitu. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Lebih hebat ini. Yesus masih ada ayat yang melemahkan dia. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tidak pernah mengatakan gitu. Halo bang. Ya, halo juga. Setiap saya buka ini suara saya enggak kedengaran terus bang ya. Bagus lah. Belum sahur. Ini di kitab ini ada pada saat momen Yesus itu bang mengampuni dosa seorang wanita bang. Oke, saya tanggapin. Jadi gini ya. Di dalam kisah Musa ada dalam Islam itu. Ketika ada perempuan berdosa. Lalu dia mau bertobat. Datang ke Musa, diusir oleh Musa. Lalu tuh Allah mengutus malaikat, katakan kepada Musa. Akhirnya disuruh dikejar. Musa menyampaikan, dosamu diampuni wahai wanita. Bukan Musa yang mengampuni, dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka kembalikan kepada Yohanes 12:50. Aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku.
Berarti seakan-akan gini, Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, dosanya diampuni. Oke, nah, berarti ketika Yesus mengatakan, dosamu diampuni, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ajaran dari diriku sendiri. Jadi semua yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan karena utusan. Yohanes 3:34. Barang gitu. Apalagi? Bentar bang, ini saya lagi nyari nasnya ini bang. Soalnya saya ndak bisa bicara sembarangan bang. Takutnya menyalahi nanti bang. Saya harus ada dalilnya juga kalau ngomong. Mantap. Lanjut. Ayatnya saja Bang Ortega. Iya bang, ini tadi sudah saya simpan bang. Cuma begitu screenshot dicari di ini lagi nggak bisa masuk bang. Ustadz Arif, izin promosi dulu Ustadz Arif. Oh iya. Ngantuk udah ya. Ini akunnya Bunda Mila teman-teman ya. Butuh followers banyak untuk nanti bisa menunjukkan tentang keberadaan di Amerika Serikat itu bahwa gereja-gereja di sana itu sudah banyak dijual. Jadi tolong teman-teman ya, mumpung ada penonton sekitar 2.600-an. Silakan sambil di follow, dilanjutkan Ustaz Tata. Terima kasih. Oh iya, ini siapa yang mau naik? Bang Kaisar. Oke, mana? Nggak ada Bang Kaisar. Ini Lamhut ini sampai bosan saya lihat, minta-minta melulu. Nah ini dia bang. Ya silakan, tunjukkan. Lukas ini bang, Lukas 7 bang. Ayat yang itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, seperti itu bang. Seorang nabi, utusan menyampaikan kayak gitu. Yang mengampuni siapa? Dia, Yesus, atau Bapa yang mengutus dirinya? Kan tugasnya Yesus penyampai. Coba baca Yohanes 3:34. Tugasnya utusan itu menyampaikan firman Tuhan. Yang mana caranya mengampuni dosa itu kalau dalam ajaran samawi ya memang bertaubat. Itu intinya. Tapi ketika ada nabi mengatakan dosamu diampuni, ya bahkan nabi menjamin. Coba ketik saja 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu tuh. Ini kalau orang salah paham, hebat Nabi Muhammad ini bisa menentukan masuk surga. Nah gitu. Padahal apa? Beliau kan tahu mana orang-orang yang perbuatannya baik, ya, sehingga dosanya diampuni. Jadi ayat-ayat seperti itu jangan langsung dikatakan, oh berarti Yesus Tuhan bisa mengampuni dosa. Bukan, Tuhannya Yesus yang mengampuni. Nah kalau kita mau diampuni dosa, ya bertobat. Sebagaimana ajaran Yesus Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-4 sampai 8. Lalu berkata, aku berkata
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Coba. Menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil ini dalam ajaran samawi tidak punya dosa. Jadi kalau ingin masuk kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini, gitu loh. Karena ada tiap bayi yang lahir tidak punya dosa. Nah, kita yang banyak dosa, jadilah seperti anak kecil dengan cara bertobat. Ya, memang benar gitu, Bang. Itu pernah dikatakan Yesus seperti itu, Bang. Kecil ini seperti itu, Bang. Ya makanya kalau punya dosa banyak, ya bertobat supaya seperti anak kecil. Caranya bertobat bagaimana? Minta ampun, istighfar kalau Islam. Contohnya Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah kan gitu. Disuruh istighfar. Atau di dalam Mazmur 79 ayat 9. Atau bilangan 14, 19. Itu semuanya tuh caranya bertobat. Itu minta ampun, istighfar. Minta ampun itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau dalam Islam. Minta ampun. Nah, itu ajaran samawi. Karena ajaran samawi itu Tuhan ingin membuktikan dirinya maha pemaaf. Kalau dalam Islam itu Az-Zumar ayat 53. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi Allah itu maha pemaaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam bahasa Arabnya dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu apa lagi? Cerita dikit nih, Bang, sambil ngobrol, Bang. Kalau belum ngantuk sih, Bang. Tunggu Bang. Waalaikumsalam. Semuanya host, thank you host. Lanjut. Oke, schedule. Oke. Silakan kalau mau ngobrol, Ortega, apa yang mau diceritakan, silakan. Kalau menurut kami di sini kan, Bang, kalau istilahnya ya tergantung perbuatan saja sih, Bang. Perbuatan amal kita sewaktu hidup. Kalau di sini kita keluarga ini, Bang, campur-campur, Bang, orangnya, Bang. Ya, keluarga ada yang Islam juga, ada banyak. Keluarga gado-gado lah. Bukan keluarga gado-gado lagi, Bang. Campur-campur, Bang. Ada adat. Iya, iya benar, Bang, benar, Bang. Kalau sama keluarga juga ya kadang